Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma fa ya Allah usikum bittaqwallah faqad fazal. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan fikih keluarga tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia di dalam rahim. Merupakan bagian yang kedua. Karena bagian yang pertama telah kita bahas bulan yang lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Mughirah Al-Bukhari. Haddatsana Al-Hasan bin Rabi, haddatsana Abul Abbas Anil A'mash an Zaid bin Wahab qala Abdullah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman summa yakunu alaqatan misla dalik summa yakunu mudghatan misla dalik summa yab'atsullah malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub amalah wa rizqah wa ajalah wa saqiyun aw sa'idun summa yunfahu fihi ruh. Nah, sampai di situ kajian pada bulan yang lalu sampai urusan ruh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita tentang perkembangan manusia dan pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan itu jasad, kalau perkembangan itu kemampuan si manusia itu sendiri. Walaupun pengertiannya ada perbedaan paham di kalangan ulama masa silam dengan masa kini. Ya, salah satunya yang kita bahas pada bulan yang lalu tentang alaqoh, kan, terjemah Departemen Agama min alaq itu surat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq itu diterjemahkan min alaq teh segumpal darah, kan. Karena kan ternyata setelah diadakan penelitian dan segumpal darah itu alaqoh itu sesuai dengan bahasa asli itu nempel. Jadi setelah proses air mani dan sel telur itu diproses selama 40 hari itu jadi nempel. Alaq itu artinya nempel dalam bahasa Arab, tapi diartikan segumpal darah, dan itu kan LIPI pernah mengadakan penelitian dari asal usul segumpal darah. Orang LIPI kan pernah. Ternyata itu mah ada terlanjur segumpal darah nggak sesuai. jadi tetap gitu, termasuk juga mudghah gitu ya. Mudghah itu kan kunyahan, seperti bapak dan ibu makan permen karet yang dikunyah. Jadi mudghah baru setelah 40 hari berikutnya. Itu jadi memang merupakan dorongan kita untuk meneliti, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah tersebut bukan hasil penelitian, justru menimbulkan perbedaan paham di kalangan ulama, karena Rasulullah bersabda berdasar wahyu, jadi bukan berdasar penelitian. Namun berdasar penelitian mah kemudian kapangi gitu, ada hari tamat ayat WSG segala macam. Jadi perkembangannya itu maka ya berdasar wahyu. Jadi berdasar wahyu, disitulah perbedaan
di kalangan ulama yang harus kita maklumi. Jadi perbedaan tersebut sebetulnya bahasa aja, bahasa Indonesianya yang berkesulitan gitu. Karena kurangnya gitu kan pembendaharaan bahasa kosakata dalam bahasa Indonesia kurang ya, seperti pada waktu yang lalu tentang kaf. Kaf itu kan di dalam bahasa Indonesia tidak kita temukan bahasa aslinya, karena kaf itu adalah dampal dengan punggungnya. Jadi kan belum ada bahasa Indonesianya. Dari sini ke sini itu namanya kaf. Diterjemahkan ya dampal tangan, telapak tangan. Padahal telapak tangan kan dia ngumpul. Air punggungnya tersebut. Jadi di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu mengundang untuk terus-menerus meneliti dalam segala aspek kehidupan. Dan termasuk yang kita bahas sekarang ini, yaitu kalimat berikutnya, kalimat yang kelima, summa yursalul malak fayanfuhu fihir roh. Summa, kemudian yursalu, diutus, al-malak, seorang malaikat. Jadi kalimatnya bukan yursalul malaikah. Kalau malaikat kan banyak, ini malak satu, malaikat. Jadi setiap diri manusia, setiap manusia itu ada malaikat diutus. Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat baru gitu untuk ditugaskan kepada manusia sesuai dengan jumlah manusia itu sendiri, ataukah malaikat yang sudah ada? Itu hal yang gaib, urusan malaikat itu bisa diteliti. Kalau masalah mudghah alaqahnya bisa diteliti lewat USG, tapi kalau malaikat mah makanya ini mah urusan gaib. Yursalul malak, diutus malaikat. Fayan fahu, kemudian si malaikat tersebut payan puhu, maksud saya payan, atau payan puhu itu meniupkan. Nah, meniupkan ini oleh malaikat atau siapa? Payan puhu meniupkan fihi, padanya roh. Dia diutuslah malaikat meniupkan roh padanya. Jadi setelah melewati waktu 3 kali 4 hari, maka Allah mengutus satu malaikat untuk meniupkan roh pada janin tersebut. Dan di dalam ayat yang lain, surat As-Sajdah, summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wa afidah qalilan tashkurun. Kemudian dia menjadikan naslah, keturunan, min sulalatin min ma'in, dari saripati air, itu air mani. Air mani itu yang diproduksi laki-laki, yang tersimpan di sulbi. Kemudian perempuan sel telur yang disimpan di taroib, di mana sulbi teh, di mana taroib. Apa yang dimaksud dengan sulbi, apa yang dimaksud dengan taroib, itu perlu penelitian lebih lanjut. Tapi istilah dalam Quran, kalau bagi laki-laki ada sulbi yang menyimpan air mani itu, dan perempuan ada taroib
yang menyimpan sel telur disatukanlah min sulalatin mimahin itu summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke tubuh tadi yang sudah tumbuh itu min ruhihi, dari ruhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian dia menjadikan bagimu pendengaran. Jadi setelah ada roh di dalam jasad manusia itu, dia bisa mendengar. Dan di sini prosesnya kalau kita telah ayat ini keluar itu si bayi teh masih ada di dalam perut ibu, itu sudah mendengar sam'an wal absor, dan sudah melihat. Jadi apa yang dilihat oleh ibu dilihat juga oleh bayi dalam rahim. Jadi kalau ada film 13 tahun ke atas ditonton oleh ibu, berarti ditonton juga oleh yang belum lahir. 17 tahun ke atas juga ibu nonton pula yang di dalam kandungan itu. Absor wal afidah, juga afidah sering diterjemahkan hati, fuad, qalbu, dan lain sebagainya pemahamannya. Dan afidah itu perlu juga penelusuran makna yang mendalam. Tidak. Qalilan, sedikit saja matashkurun, apa yang kalian syukuri. Jadi sudah demikian oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan melalui proses yang demikian tertib, sedikit sekali yang bersyukur. Nah, kemudian di sini roh ditiupkan roh. Menurut An-Nasafi yang wafat 671, bahwa yang dimaksud dengan min ruhihi, ruhnya pada ayat ini adalah sesuatu yang dikhususkan, diciptakan olehnya. Jadi roh dari Allah dimasukkan kepada manusia itu. Dengan kata lain, begitu kata An-Nasafi, dengan kata lain, manusia itu diberi Allah sesuatu yang sangat rahasia darinya. Jadi kalau binatang dengan manusia kan sama-sama hidup. Binatang hidup, manusia hidup, tapi di situ ada perbedaan. Pada jasad manusia mah dikasih ruhnya. Selain nyawa, kalau di dalam binatang ada nyawa ya. Di setiap yang bernyawa itu termasuk binatang. Manusia juga punya nyawa. Tapi ada selain nyawa itu roh. Rohnya itu ruhihi. Ya, nyambung dengan Allah. Yang ini sangat rahasia, kata An-Nasafi. Karena ditiupkannya itu khusus oleh malaikat. Malaikat secara khusus. Yang malaikat secara khusus itu nanti juga mengikuti perkembangan dan pertumbuhan manusia. Sampai-sampai kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengkaji Quran dan hadis, tolak ilmu seperti sekarang ini, si malaikatnya itu sampai merendahkan sayapnya. Jadi kita punya malaikat, jadi kalau begitu kita mengadakan pengajian seperti sekarang ini, merendahkan sayapnya, ridho, dan man fis samawat wal ard yastaghfir, apa yang ada di langit dan di bumi mohonkan ampun. Yang tolak ilmu seperti sekarang ini, hatal hitan,
filma, bahkan disebutkan oleh Rasul sampai ikan, di lautan. Apalagi kalau nanti setelah sholat subuh kita berjamaah, kemudian duduk berdiskusi seperti sekarang ini, malaikat mendoakan, malaikat yang diciptakan, yang diberikan sejak kita sejak kita dihidupkan di dalam ikuti dan berdoa ketika tolak ilmu itu sampai seluruh makhluk mengistighfarkan bagi kita, bagi yang tolak ilmu, hatta hitan sampai air di lautan. Apalagi kalau ibu-ibu bapak-bapak nyambung dengan sholat isyraq atau sholat duha. Setelah sholat subuh diskusi nyambung dengan sholat duha, sholat isyraq, diberi tambahan nilai sama dengan jadi memang hebat gitu ya, seperti dianggap sepele oleh kebanyakan orang pengajian subuh kan seperti dianggap sepele kan. Kalau ahadnya lebih penting olahraga kan, banyak yang tersebar luas ya. Tapi itu dianggap biasa gitu, dianggap sepele karena pahala yang sedemikian hebat gitu, ya. Dan yang bernilai dianggap oleh masyarakat biasa itu tinggal kurang bar biasa, dan hampir di setiap tempat ya kalau kajian. Jadi demikian pula masalah roh itu diturunkan malaikat, dan malaikat ikut mendoakan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sedang tolak ilmu. Ikrimah meriwayatkan bahwa orang ahli kitab itu pernah bertanya kepada Rasul tentang ruh tadi, sehingga sampai ruh itu teh kumaha yang dimaksud teh, minta dijelaskan kepada Rasul karena memang sulit dideteksi tadi. Maka tidak lama kemudian turun wahyu kepada Rasul, yaitu wa yas'alunaka 'anir roh qulir roh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang roh. Jawab olehmu Muhammad, ar-roh min amri rabbi. Hakikat roh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Jadi roh itu oleh Allah juga diberikan pemahamannya kepada manusia. Jadi bukan hanya nyawa, roh juga diberikan pemahaman, tapi hanya sedikit. Jadi kalau sampai sekarang di kalangan para ahli itu berbeda gitu pendapatnya, pengertiannya, ya karena memang kata Quran itu kan bukannya nyahuan ke masyarakat sedikit. Karena ilmu Allah itu kan cukup banyak. Dan kalau dalam surat Al-Kahfi seperti tadi dibacakan waktu sholat, ilmu Allah tidak terhitung. Dalam surat Luqman juga, bahkan kalau dalam surat Luqman disebutkan kalau tintanya pepohonan yang di seluruh dunia, tinta kalamnya, penanya pepohonan yang di seluruh dunia dijadikan pena, kemudian tintanya dari air laut seluruh dunia, dan dikalikan lagi 7 kali untuk menuliskan ilmu Allah mu'atatul. Saking masih banyaknya.
banyak. Di ayat ini menegaskan bahwa ruh itu merupakan urusan Allah, ya antara lain tentang ruhnya itu sendiri. Bahkan bukan hanya ruh, tadi saja tentang alaqah, mudghah, nutfah, alaqah, mudghah masih pengertiannya perdebatan. Kemudian menurut Ar-Razi dan Ibnu Qayyim, ruh itu merupakan zat yang bersifat nurani, seperti cahaya yang digerakkan dari tempat yang maha tinggi, yang bergeraknya ruh dari Allah. Ruh menggerakkan jasad manusia, ubahnya bagaikan air pada bunga mawar. Itu perumpamaan para ulama, ya, Ar-Razi dan Ibnu Qayyim. Atau minyak pada zaitun, atau api pada batu bara. Itu kan kadang bisa dipisahkan, gitu, minyak dengan zaitun, ya. Lalu air pada bunga mawar, kan. Kalau di Thaif itu ada pabrik Thaif 110 kilo ya dari Mekah. Di Thaif itu ada namanya pabrik minyak wangi khusus dari mawar. Jadi dipisahkan itu jasadnya mawar dengan minyaknya jadi minyak wangi. Di bunga mawarnya beraneka ragam. Itu kalau kita berkunjung ke sana, ke Thaif, itu dipamerkan bagaimana bikinnya itu. Dari bunga mawar sampai minyak wangi. Terus minyak pada zaitun dan api pada batu bara. Yang nggak kelihatan, masuknya bisa kelihatan dimasukkan, tapi semakin besar bunga mawarnya semakin banyak kan air. Batu bara juga semakin banyak batu baranya, apinya bertambah. Tapi bisa terpisah nanti. Tentu saja tidak akan bisa dijangkau oleh yang bersifat fisik atau indera manusia. Roh akan berfungsi menggerakkan jasad selama bisa digerakkan jasadnya. Kalau jasadnya sudah tidak bisa digerakkan, ya sakit-sakitan. Sakit itu kan macam-macam ya. Kalau sudah lanjut usia, penyakitnya itu ada saja, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ibu-ibu juga kan banyak. Kalau berbicara tentang proses perkembangan dan pertumbuhan jasad di dalam ibu-ibu, dan perkembangan itu kan berpengaruh kepada ibu-ibu di masa tua kan. Makanya di masa tua, ibu-ibu juga punya penderitaan masing-masing, penyakit masing-masing. Ada yang rahimnya terganggu, ada yang turun peranakan, ya, ada yang macam. Bahkan turun peranakan juga ada yang harus cukup diobati, ada yang harus dipasang ring, ada yang harus dioperasi, macam-macam. Bapak-bapak juga pada ada prostatnya, itu juga berpengaruh ya. Bapak-bapak juga sama, ada yang cukup diobati, ada yang bisa dipasang ring, ada juga yang harus dioperasi. Nah, jika jasad itu sudah tidak bisa digerakkan, maka si ruh itu menggerakkan yang bisa digerakkannya saja. Yang bisa digerakkannya saja. Jadi ada yang mungkin terganggu salah satu saraf, ya tertinggal, tidak bisa digerakkan oleh ruh. Jadi ada yang seluruh jasad bisa digerakkan oleh ruh, tapi ada yang sebagiannya, sebagian jasad. Itu kaitan dengan kemampuan si jasad itu sendiri. Kita berbicara tentang pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan manusia itu
diikuti oleh perkembangan masing-masing. Jadi menurut Al-Ghazali, ruh itu bukan bersifat jasad, tapi itu sifatnya nurani. Imam Ghazali yang lahir 450 ya, wafat 505. Ada kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi suatu yang melekat pada badan dan mengatur gerakannya. Dan mengatur gerakannya itu sesuai dengan kemampuan si jasad tersebut. Kan di dalam sholat kan kita peragakan ya bagaimana jasad kita bisa digerakkan oleh ruh dalam sholat itu. Angkat tangannya sampai di mana bersedekapnya pas, rukunya lurus ente, terus dari ruku iktidal, terus sujudnya bisa dilepkan ente ibu jari kaki, atau sudah tidak bisa, begitu juga dulu tasyahud. Benar atau tidak dengan apa yang digariskan oleh Rasul. Kalau bisa digariskan oleh Rasul sesuai dengan aturan, maka itu jasadnya sehat. Tapi kalau ada yang tidak bisa, berarti jasadnya sudah terganggu. Sholat itu gambaran jasad. Kalau ruh nama, kalau di sini mah kita lihat ruh nama ikut sakit, cuma jasadnya yang sakit. Tapi ruh menggerakkan jasad sesuai dengan kesehatan si jasad itu sendiri. Nah, itu ruh ya. Maka dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang menyebut ruh. Terkadang menggunakan istilah ar-ruh pakai al, kadang-kadang ruhuhu pakai ha. Ada juga ruh dalam Al-Quran. Pamanya wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Di sini biruhil qudus, ruh kudus. Kami berikan pada Isa putra Maryam mukjizat bukti dan kami kuatkan ruh. Ruh di sini diartikan oleh depan, saya kutip ini terjemahnya adalah Jibril, biruhil kudus. Tapi kalau dalam surat Yusuf, wala tayasu mir ruhillah, innahu la yai'asu mir ruhillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu putus asa dari ruh Allah. Ruh itu diartikan rahmat. Tidak ada yang putus asa dari roh Allah, diartikan rahmat, kecuali orang kafir. Sehingga kalau kita lihat ayat ini, ruh itu rahmat, kasih sayang, atau anugerah, atau nikmat. Ruh itu. Kemudian kita lihat lagi, kul nazzalahu ruhul kudus. Jadi kalau kudus itu diartikannya Jibril, ya. Kalau ruhul kudus, ini terjemahkan itu surat An-Nahl. Kemudian ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahu biruhim minhu. Yang telah ditanam dalam hatinya itu keimanan dan Allah menguatkan mereka dengan roh. Nah, ruh ini di dalam surat 58 ayat 22 diartikan pertolongan. Meruhi, biruhin minhu, pertolongan. Kemudian faidah sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi, ruhku faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam roh min ruhi, maka tunduklah kamu padanya. Jadi roh di sini
diartikan ruh milik Allah. Sama dengan dalam hadis tadi. Jadi ditiupkan ruh. Kemudian surat 78, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Ruh di sini diterjemahkan ruh saja. Yaqumur ruh wal malaikat. Ruh dan malaikat. Oleh depan itu tidak diterjemahkan, langsung aja roh. Jadi kemudian yunazzalul malaika birruh. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa ruh. Ruh di sini diartikan wahyu. Min amrihi ala mayyasha. Jadi ruh yang dibawakan oleh malaikat, jadi wahyu. Sedangkan wa yas'alunaka 'anir ruh tadi tidak diterjemahkan. Mereka bertanya tentang roh. Ilmu tentang ruh itu hanya sedikit yang diketahui oleh manusia. Jadi manusia berdasar penciptaannya maka akan berpengaruh pada sifat dan karakternya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian kata Imam Ghazali, karena individu manusia itu terkait dengan alam dan kholik, maka sifatnya berbeda-beda. Jadi ada roh, ada jasad, dan jasadnya juga dibuat di saripati tanah yang berbeda-beda. Maka sifatnya juga akan berbeda-beda pula. Ada nafsu, ada segala macam. Kemudian wayu maru bi arba'i kalimat. Kemudian wayu maru bi arba'i kalimat. Ya tadi ya. Komentar Imam Ghazali tadi. Jadi makanya kata Imam Ghazali itu ada faktor-faktor yang berpengaruh kepada manusia. Ada manusia itu memiliki sifat kebuasan yang mempunyai cenderung keras sehingga senang bertengkar, senang kekejaman, senang tawuran. Ada manusia seperti itu karena pengaruh jasad yang ruhnya itu dipengaruhi oleh keadaan jasadnya yang memiliki sifat kekerasan. Makanya dibimbing oleh syariat Islam, kekerasan mau membunuh besok bunuh, tapi bunuhnya boleh dibunuh. Ibu sok bunuh tak ikan dibunuh ibu-ibu. Kekerasannya takol ikan itu tersalur itu tak kehel deh. Karena senang membunuh ya udah ikan kekerepengan takol uyahan goreng. Nah itu silahkan saja. Bapak-bapak jual kekerasan aja pencil kayaknya. Sapi, domba, jadi tersalur kekerasan. Kemudian sifat setan yang selalu ingin menggoda, menarik perhatian. Ya sampai ngegoda mah, goda istri. Kalau karena kan dorongan itu, menggoda itu, ya istri juga banyak goda suami. Goda suami makan sarot kah, tidak ada dorka. Goda suami itu dapat pahala, Bu. Suami ngagoda istri, dia ulah bosan-bosan sama geus kolot oge teu naon goda suami istri. Kemudian juga sifat hewan yang cenderung rakus, memenuhi hawa nafsu, tidak pernah puas. Kendalikan saja. Jadi bukan harus dibunuh, itu sifat hewan dalam diri manusia, kan harus dibunuh. Tapi itu dikendalikan.
Kemudian tapi harus ingat karena ada roh ya. Nah, min ruhihi. Jadi kalau jasad macam-macam gitu ya. Jasad kata Imam Ghazali, si jasad dipengaruhi oleh asal usul manusia dan dipengaruhi oleh pergaulan dengan sesama. Tapi di dalam diri manusia itu ada yang sifat uluhiyah dan positif, fitrah. Di situ yang kata Imam Ghazali masuknya pada roh, sehingga mengendalikan semua. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah punya kalau kita urutkan hadisnya tadi yang kelima berbicara roh, keenam wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diperintah menuliskan 4 kalimat. Perkataan yu'maru diperintah itu berbentuk kalimat pasif. Kalimat diperintah oleh Allah tentu bi arba'i kalimat untuk menuliskan 4 kalimat. Kenapa menulis? Sebetulnya tidak tersurat sebetulnya kalimat menulis. Hanya biasanya kalau kalimat mah ditulis gitu, makanya diterjemahkan bi arba'i kalimat dengan 4 kalimat. Kata Ibnu Rajab yang wafat 795 Hijriah, malaikat diperintah menuliskan kalimat satu periode dengan meniupkan roh sejak nutfah mengalami 4 tahap penciptaan. Keempat tahap penciptaan itu 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Maka selanjutnya setelah diberi roh, maka ditiupkan. Dengan demikian dituliskan kalimat itu setelah janin berusia 4 bulan lebih. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, kan 120. Jadi 4 bulan. Nah, diutuslah. Walaupun di sini kata Ibnu Abbas, idza waqa'at an-nutfah fir rahmi, itu ditulis. Dan ditulisnya itu arba'at asyhur wa asra. Kemudian ditiupkan roh. Terdapat beberapa hadis juga yang menerangkan bahwa ketika setelah meniupkan roh pada janin, malaikat itu berdialog dulu dengan Allah, nanya malaikat rek dijadikeun awewe, dijadikeun laki, rek dikumahakeun. Itu tuh musyawarah katanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, idza staqarrat an-nutfah fir rahim arba'ina yauman aw arba'ina lailah ba'asa ilaiha malakan fayaqulu ya Rabb ma rizquhu. Malaikat itu bertanya pada Allah, ya Rabb, ya Allah, kumaha ye rezekina? Fayuqalu lahu ya Rabb ma ajaluhu, kumaha ye ajalna? Fayuqalu lahu ya Rabb, jadi apakah itu dakar, laki-laki, atau unsa, atau perempuan? Fayuqlamu fayaqul ya Rabb, setelah laki-laki atau perempuan, kumaha ieu teh bahagia, sakiun, sedih, au saidun, atau bahagia. Itu dialog malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Tapi kalau kata Nasruddin Albani, hadis ini mah yang menerangkan dialog itu
Apakah di dalam rahim ibunya ditanya, ini sih bahagia atau sih sedih kayak gitu. Laki-laki atau wanita, panjangkeun usiana pendekkeun. Tapi kata Nasruddin Al-Albani, hadis itu hadis dhaif, hadis lemah. Jadi tidak bisa dijadikan dasar. Tapi ada yang menguatkan. Itu idza marra bin nutfah sintan wa arba'una lailah ba'asallahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahaha wa idomaha summa qala ya Rabb adkur zakarun ya Rabb zakarun au unsa, laki-laki atau perempuan. Kemudian Allah menggariskan harus jadi laki-laki atau harus jadi perempuan. Jadi Allah menetapkan masya'a wa yaktubul malak, terus nulis malaikat. Summa yaqul ya Rabb, bagaimana ajalnya? Fayaqul ya Rabb masya'a. Allah menjawab sesuai dengan kehendak. Ajalnya berapa tahun, umurnya di dunia ini 10 tahun, 60 tahun, atau 50 tahun. Tapi kata Rasulullah SAW, rata-rata umurku 60 sampai 70. Sedikit yang lewat 70. Jadi seperti saya itu barang langka yang sudah lewat 70. Jadi itu berdialog. Tapi bagaimana kalau hidupnya nggak nanti? Terus aja tentukan bisa diubah, ya bisa saja hari ku Allah mah. Kan Allah yang menetapkan bahwa umurnya gering wae atau sehat terus, kan bisa saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menjaga kesehatan, ya, terutama geus gering. Jaga kesehatan bisa baik, bisa bagus. Nah, jadi walaupun hadis yang tadi itu dhaif kata Nasruddin Albani, tapi ada hadis yang menguatkan ini. Itu diriwayatkan oleh Muslim, ya. Kalau hadis riwayat Muslim kan sudah diakui kesahihannya juga oleh Ibnu Hibban dan oleh Al-Baihaqi. Cekinya, kemudian wayak tubul malaikat. Maka bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Tulislah rezeki, ajal, amal, wa amalihi, amalnya. Bahkan di dalam riwayat At-Tirmidzi, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'id. Bahagia dan susah, susah dan bahagia. Yunfahu bihil ruh, itu diletakkan setelah dituliskan kepada kalimat dan isinya dengan susunan redaksi yang berbeda-beda tersebut muncul perbedaan. Jadi ada yang bikat bihi rizki wa ajalihi setelah ruh, ada yang sebelum ruh. Itu bisa dipahami berbeda-beda, ya. Al-Asqalani berpendapat bahwa urutan kalimat yang menggunakan kata sambung wa itu tidak otomatis mana dulu. Bisa saja ruh dulu baru sempurna jasadnya, bisa jasad dulu baru ditiupkan roh. Kata Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah. Itu bukan berarti urutan, itu bisa mana dulu, tergantung masing-masing. Aya anu geus hamil 4 bulan rohna can aya, bisa. Ada baru 2 bulan geus rohan, itu bisa terjadi. Nah, sekolah itu bisa tergantung kepada kondisi fisik. Karena ruh berkaitan dengan perkembangan. Kalau fisik berkaitan dengan pertumbuhan.
Bikatbihi wa jalihi wa amalihi. Wasakiyun au sa'id. Susah atau bahagia. Ditinjau dari sudut kedudukan kalimat, perkataan sakiyun au sa'id itu rafa. Ini khobar mubtada, berita dari kalimat yang dihilangkan lengkapnya. Yuktabu huwa sakiyun au sa'id. Tuliskan padanya sengsara atau bahagia. Kalimat ini pun sama dengan sebelumnya. Apakah yang dimaksud bahagia dan derita yang dituliskan itu kepastian bahwa manusia itu sebelum dilahirkan sudah ditetapkan akan bahagia atau menderita, ataukah ketetapan hukum bahwa manusia ada yang bahagia, ada yang menderita sesuai dengan apa yang dituliskan. Jadi tetap pemahamannya berbeda-beda di kalangan ulama. Dalam berbagai ayat juga dikatakan yang jelas bahagia atau bahagia atau sengsara ditentukan oleh iman soleh. Jadi walaupun tadi dikatakan dituliskan ketika di dalam rahim itu bahagia atau sengsara, ajalnya berapa, kesehatannya bagaimana, rezekinya bagaimana. Tapi kan banyak ayat yang menjelaskan bahwa bahagia atau sengsara dikaitkan dengan amal manusia. Jadi seperti tadi saya katakan, bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat ketetapan ketika di dalam rahim, tapi kalau ternyata bagus bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Seperti firman-Nya, alladzina amanu wa amilus sholihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau dia iman, amal soleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka pahala pasti bahagia bagi mereka. Inda rabbihim, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut. Kemudian orang yang kufur, jahat, falanudi konnal ladina kafaru adaban sadidan wala najziyannahum aswa alladzi kanu ya'malun. Maka bagi orang kafir dirasakan azab. 41 ayat 27. Jadi kalau dua ayat ini dibandingkan dengan hadis tadi sakiyun au sa'id, berkaitan dengan amal manusia. Kalau dia beriman, beramal soleh, dirikan sholat, zakat, maka dia pahala, maka dia sa'id. Tapi kalau dia kafir, maka dia syaqi. Jadi Allah juga telah menetapkan bahwa manusia itu ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapat kesusahan. Itu tergantung kepada iman dan amal soleh. Tidak hanya iman, tapi juga amal soleh. Jadi kalau ada pertanyaan, gening ieu mah rajin sholatna, ibadahnya hebat, tapi sangsara wae, amal solehnya kurang pas. Ada juga imam orang teh tara sholat, tara zakat, tapi kok maju usahana. Amal solehna bener, cuman imanan teu, urusan akhirat. Ayo teu zakat, teu sholat mah moal disiksa di dunia, itu mah urusan akhirat. Kalau urusan dunia mah ya tergantung pada amal soleh. Yang jelas kalau disertai dengan iman dan amal soleh yang benar, itu akan bahagianya dunia akhirat, di dunia sana wallahi sana. Dan syukur, kalau syukur itu akan mendapat nikmat walaupun sedikit. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau walaupun dia miskin, segala teu boga, tapi karena pandai bersyukur, nikmat aja. Dapat nikmat. Walaupun kaya raya, hartanya melimpah ruah, tapi karena syukur, tidak syukur, tidak mendapat nikmat.
Jadi walaupun triliunan hartanya tetap hayang nginjau maduin karena merasa kurang ya. Manusia itu juga berkaitan dengan kemampuan bersyukur. Jadi dalam ayat ini tersirat bahwa kebahagiaan itu akan terjadi apabila syukur, dan kemiskinan akan tetap dia alami kalau tidak syukur alias kufur. Yang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki mendapat nikmat manusia itu. Jadi program pertama manusia itu mendapat nikmat. Karena Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat itu disediakan untuk masuk surga. Seluruh umat. Di sini tidak disebut umat mana. Setiap umat akan disediakan surga. Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba, apakah ada yang tidak mau masuk surga? Maka Rasul bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad abah. Yang taat padaku itu umat yang taat padaku, maka masuk surga. Tapi kalau dia tidak taat padaku berarti tidak mau, maka tidak akan masuk surga. Jadi berdasar hadis ini setiap umat Rasul itu akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau. Jadi Allah akan menyediakan surga kepada siapapun, kecuali untuk mau. Siapa yang telah dicatat dari neraka tadi ketika di dalam rahim, ya masuk neraka kalau tidak mau masuk surga. Jadi baik yang sa'id ataupun sakyun dalam hadis tadi pada dasarnya disediakan surga. Tapi yang masuk surga ditegaskan di dalam Al-Baqarah 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi diberikan kepada mereka itu ya sesuai dengan usaha masing-masing, mimma kasabu. Makanya ditegaskan juga di dalam surat An-Nisa ayat 32. Jadi baik laki-laki maupun perempuan nasibnya itu ditentukan oleh usaha. Wala tatamannu ma faddallahu bi ba'dikum 'ala ba'din lirrijali nasib mimma kasabu walin nisa'i nasib mimma kasabu. Was'alullah min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Manusia laki-laki nasibnya ditentukan hasil usaha. Perempuan nasibnya ditentukan oleh hasil usaha masing-masing. Jangan iri karena itu berkaitan dengan usaha masing-masing. Kemudian inna ahadakum la ya'malu amalil jannah, manggawe di aos nyalira karena sudah setengah 6, sudah cukup waktu untuk melaksanakan sholat Isra. Sekarang tamam, mangga dilanjutkan bacaannya masing-masing. Dan insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan bahasannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.